Inilah Ruang Bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Ruang Bincang Pengadilan Agama Blitar. Kali ini ditemani oleh saya Ewis Indah Sodrina dan tentunya telah mengundang salah seorang narasumber, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Rojiun MH. Kali ini akan membahas mengenai pembatalan perkawinan. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Alhamdulillah. Dan sehat walafiat. Alhamdulillah Bapak. Ya. Bapak, kali ini kita akan membahas mengenai pembatalan perkawinan. Ya, ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa itu pembatalan perkawinan dan penyebabnya itu bisa terjadi itu apa, Pak? Oh gitu ya ya. Kaitannya dengan pembatalan perkawinan tentu tidak terlepas dari adanya perkawinan itu sendiri. Ya. Ya, jadi ada laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan. Ya. Itu tentunya dalam undang-undang harus memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan. Manakala tidak memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Dianggap tidak sah gitu ya, Pak ya? Iya, gitu itu. Dapat dibatalkan nanti itu. Itu penyebabnya yang menjadikan terjadinya pembatalan perkawinan seperti itu, Pak. Ya. Terus kaitannya dengan syarat dan rukunnya perkawinan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/74 maupun kompilasi hukum Islam. Yang Undang-Undang Nomor 1/74 diatur pasal 6 dan seterusnya sampai pasal 11 kalau tidak salah. Berarti banyak juga ya, Pak. Banyak sekali yang mengatur, kompilasi hukum Islam diatur dalam pasal 14 sampai 44 kompilasi hukum Islam. Jadi pembahasan tentang syarat dan rukunnya perkawinan luas sekali. Ya. Itulah yang menyebabkan manakala perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat itu dapat dibatalkan. Jadi persyaratan itu sebenarnya sudah Ya. dijelaskan dalam Ya, pasal-pasal ya, yang ya. disebutkan Bapak tadi ya. Dan diantaranya singkatnya persyaratan itu Iya, Pak. banyak. Ya ini karena bincang-bincang sore hari ini cukup singkat, maka contohnya itu Pak, dalam rukun perkawinan kan harus ada persetujuan dari calon pengantin itu. Nah, itu manakala kok ini ada perkawinan tapi ada penipuan, contohnya sudah terbit surat nikah padahal yang perempuan ini tidak merasa nikah dengan laki-laki itu, lain, ya, Pak, ya. Laki-laki itu, nah itu bisa dibatalkan. Berarti tidak adanya kejujuran masih Ya. salah satu pihak. Ya, atau ada laki-laki melamar perempuan. Ya. Dalam identitasnya dia menyebutkan masih single sejaka. Tapi ternyata Nah, dilangsungkan perkawinan. Ternyata dia masih punya istri yang belum yang itu diceraikan ya. gitu. Dan perkawinan ini dilakukan tanpa izin poligami dari pengadilan. Istri. Oh, gitu. Itu bisa dibatalkan gitu. Oh, gitu ya, Pak ya. Masih Jadi, banyak lagi. contohnya masih banyak. Masih sebenarnya, banyak Pak, sekali, ya. ya banyak sekali. Ya. Ya, jadi kalau untuk pengajuan sendiri kan boleh pihak dari istri atau gimana, Pak? Yang untuk mengajukannya. Oh gitu. Ya, untuk pembatalan perkawinan ya, Pak. Ya, Ya? yang mengajukan pembatalan perkawinan itu bisa dari itu tadi pasangan, suami istri tadi bisa salah satu pihak ajukan ya. ya. Contohnya kalau diajukan oleh suami istri itu tadi mungkin ada penipuan identitas tadi, dia merasa ditipu bisa, atau ada paksaan dia waktu melakukan ijab kabul perkawinan itu karena dipaksa karena terancam suatu ya, masalah gitu ya, Pak, ya, itu suami istri tadi bisa mengajukan pembatalan. Tapi dalam hal ini ada persyaratan. Kalau dia alasannya
pembatalan perkawinan itu dengan alasan paksaan Ya. atau penipuan itu ada batas waktu pembatalan. Oh, gitu. Yaitu 6 bulan. Kok lewat 6 bulan Berarti nggak bisa. dia Kelamaan. ternyata enak. Berarti kelamaan ya Pak ya? Iya, lewat 6 bulan tidak bisa. Sudah rukun itu sudah gugur itu. Berarti ada jangka Hanya waktunya Iya, juga yang istilahnya, dalam Pak ya? alasan ini loh. Ya. Tapi yang alasan yang lain seperti perkawinan ada hubungan darah Ya. dengan saudaranya atau dengan anak dengan ayahnya, itu kan ada hubungan darah. Itu ya sudah apa tidak ada batas waktunya, ya Iya. dapat dibatalkan. Ya. Kalau untuk setiap putusan pembatalan perkawinan itu berlaku surut atau gimana Pak? Berlaku surut dalam hal apa? Ya, gitu, Pak? ya. Kalau kita baca di aturan baik di Undang-Undang Nomor 1 74 maupun di kompilasi hukum Islam, itu pembatalan perkawinan yang kaitannya dengan anak Ya. itu tidak berlaku surut. Begitu ya, Artinya umpama nikah tidak memenuhi syarat, ternyata ada anaknya. Nah, lalu sudah rukun 2 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun. Kalau anak kan itu lebih dari 9 bulan ya. Iya, betul. Umpama 2 tahun. Lalu tidak tahu ditemukan apa, ada pembatalan. Itu tidak berlaku surut. Jadi begitu ada putusan pengadilan, pengadilan sudah sidang kan, tentunya sudah proses persidangan, dan putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Ya. Ini kan gugatan pembatalan itu kan sifatnya kontentius ada lawan, Ada lawan, ya, artinya, Pak ya. bukan permohonan, ada lawan. Itu setelah diputus sudah berkekuatan hukum tetap, itu mulai berlakulah pembatalan. Dan akibatnya pembatalan itu yang kaitannya dengan anak tidak berlaku surut. Gitu. Ya. Tapi yang berkaitannya dengan pernikahan yang seperti tadi tidak memenuhi syarat perkawinan, seperti ada hubungan nasab, itu berlaku surut. Jadi akibat hukumnya sejak perkawinan awal umpama 1 tahun waktu itu tidak berakibat hukum. Gitu ya, Jadi Pak. perkawinan tidak berakibat hukum. Tidak berpengaruh gitu ya Pak ya? Tidak begitu, semacam dianggap seperti tidak ada perkawinan. Oh gitu. Itu karena memang sejak awal perkawinannya batal gitu. Batal karena tidak memenuhi syarat-syarat baik undang-undang maupun agama, norma agama itu ya. Untuk membatalkan perkawinan itu kan harus ada gugatan di pengadilan ya. Jadi dan perkawinan itu terjadi, tercatat, tapi ternyata tercatat itu tidak memenuhi syarat pencatatan. Berarti sebenarnya dia ini sengaja Pak ya menutupi. Seperti saya di sini ada satu pembatalan perkawinan itu di pengadilan itu. Waktu itu tadi ada pemalsuan. Itu sudah keluar akte nikahnya, sudah keluar di Pangurjo kalau tidak salah. Sudah berapa tahun? Oh iya, sudah punya anak. Ya. Tapi ternyata di dalam perjalanan waktu diketahui suami itu punya istri lain, identitas waktu itu KUA masih bujang. Ya, pemalsuan identitas baru belakang KUA tahu. Akhirnya KUA mengajukan, ini KUA yang mengajukan perkawinan, ya pembatalan itu. Jadi tadi pembatalan perkawinan itu bisa diajukan suami istri, bisa keluarga suami istri tadi, bisa pejabat yang mengawasi tentang perkawinan. Itu KUA dalam ini, atau bisa juga jaksa
jaksa manakala ada kepentingan gitu. Walaupun Gitu. sudah ditutupi bertahun-tahun tetap juga Iya, ketahuan iya, ya Pak iya, ya. iya. Arti akhirnya dalam putusan itu ya akte nikah yang nomor itu tidak berkekuatan hukum tetap gitu dinyatakan ya, itu Pak. dalam amar putusannya gitu. Jadi kalau untuk mengajukan apa ini permohonan atau Gugatan. gugatan berarti Iya, gugatan iya, iya. pembatalan Iya. perkawinan berarti Iya, ya iya, Pak ya. iya. Jangka waktunya juga berarti maksimal 6 bulan ya Pak ya. Yang itu tadi yang alasan ditipu tadi, yang ya, lainnya enggak. Yang lainnya enggak. Enggak, itu. Cuman itu saja ya Pak Ya, ya. yang 6 bulan itu terbatas ada penipuan identitas, yang kedua dan tidak yang kedua apa tadi yang ya Misal terancam, terancam, ya, dipaksa itu ya tadi dipaksa ya, Pak ya. dan dia mengajukannya paling lama 6 bulan setelah perkawinan. Kalau lewat 6 bulan sudah tidak bisa mengajukan. Dua itu yang ada Intinya batasan ya, Pak, waktu. ada batasan waktunya Ya, ya, yang Pak lainnya ya. tidak ada batasan waktu. Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk bincang-bincang di Iya. podcast PA Blitar ini Pak. Terima kasih, Ya. semoga sehat selalu. Amin. Amin ya Pak ya. Amin, ya. Biar bisa memberikan Ah, pengetahuan lagi ya Ya. Pak ya untuk kita Ya, semua. ya. Dan oh ya, ada satu lagi nih pesan dari Bapak Rojiun. Monggo Pak. Ah, Apa, ya. Pak? Jadi terima kasih tadi terhadap pemirsa, pendengar, dan pecinta perkembangan atau pengetahuan hukum, sekaligus bincang-bincang sore hari ini merupakan penyuluhan hukum atau sosialisasi tentang hukum, dan kebetulan sore hari ini topiknya adalah pembatalan perkawinan. Perkawinan, Oleh Pak. karena itu dengan berkembangnya era digital, era hoax, era sebagainya, harus hati-hati apabila sebagai orang tua mau menikahkan anaknya, jangan sampai tertipu. Di cross check Ya, lagi ya di Pak cross ya. check yang benar, dan juga masyarakat juga harus melek hukum. Jadi jangan sampai tidak melek hukum. Itu Betul. pesan sore hari ini. Betul Terima sekali. kasih. Terima kasih Pak Rojiun. Ya. Dan jangan lupa untuk selalu follow, like, share, and comment sosial media Pengadilan Agama Blitar, bisa dari YouTube ataupun Instagram, dan terus tetap jaga kesehatan, patuhi protokol juga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.